Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun.
يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Masyaallah muslimin, jamaah salat Jumat yang senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada suatu kegembiraan yang dirasakan oleh seorang muslim, orang yang mukmin, kegembiraan yang terbesar ketika seorang muslim bisa menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika di bulan Ramadan kemarin kita bisa menjalankan puasa dengan sempurna. Ketika di malam harinya kita bisa menjalankan qiyamul lail, memperbanyak membaca Al-Quran, dan banyak bersedekah dan amal-amal yang lainnya. Itu suatu kegembiraan tersendiri. Dan itulah letak kegembiraan seorang mukmin, seorang muslim, manakala dirinya bisa menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti firman Allah dalam Al-Quran dalam surat Yunus, Allah berfirman, "Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairun mimma yajma'un." Katakan ya Muhammad, bi fadlillah, dengan sebab anugerah karunia dari Allah, dengan sebab rahmatnya Allah, dia mendapatkan rahmatnya Allah, hendaklah dia bergembira. Jemaah yang dirahmati Allah, rahmat yang di sini yang dimaksud adalah rahmat khusus, yaitu berupa ketaatan, amalan-amalan ketaatan yang bisa dia kerjakan. Maka Allah lanjutkan ayatnya, huwa khairun mimma yajma'un, itu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan dari nikmat-nikmat dunia, dari jabatan, dari harta, dari kesehatan. Ketika seorang muslim bisa menjalankan ketaatan, itulah kegembiraan yang pantas dalam hati kita merasa gembira, merasa senang. Ketika dia bisa menjalankan puasa, bisa menjalankan ibadah yang lainnya, karena dia merasa mendapatkan taufik dari Allah, mendapatkan bimbingan dari Allah, mendapatkan pertolongan dari Allah. Karena seorang muslim merasa
apabila dirinya tidak mendapatkan pertolongan dari Allah, nggak akan mungkin dia bisa mengerjakan sholat, nggak akan mungkin dia bisa menjalankan puasa dan amal-amal yang lainnya. Maka seorang muslim ketika dia bisa menjalankan ibadah kepada Allah, dia tidak sombong, tidak merasa itu semua karena kekuatan dari dirinya, tidak, tetapi dia merasa itu semua adalah bifadlillah, karunia dari Allah. Karena dengan dia digampangkan, dimudahkan untuk bisa menjalankan ketaatan Allah, itu merupakan sebab dan sarana menuju kepada kenikmatan yang besar yang nanti Allah akan sediakan di akhirat nanti, yaitu surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu para jamaah yang dirahmati Allah, meskipun Ramadan telah berlalu dan masih terbayang dalam benak kita, dalam pikiran kita, apa yang kita kerjakan di bulan Ramadan kemarin. Bagaimana puasa kita, bagaimana sholat kita, bagaimana baca Al-Quran kita, bagaimana sedekah kita. Dan kita lihat bagaimana kaum muslimin, mereka semangat mengerjakan amal soleh. Akan tetapi para jamaah, meskipun Ramadan telah berlalu, perintah ibadah, perintah beramal soleh, perintah berbuat ketaatan terus berlaju, terus berlanjut. Sampai kapan? Sampai kita meninggal dunia. Kita jangan berhenti beribadah kepada Allah. Kita jangan meninggalkan sholat, jangan meninggalkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sebelum kita meninggal dunia. Maka Allah berfirman, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqinu. Sembahlah Allah, beribadahlah kepada Allah hatta ya'tiyakal yaqin, sampai datang kepada kalian, kepada kamu, yaitu al-yaqin. Al-yaqin maknanya al-maut, yaitu kematian. Maka para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika kita di bulan Ramadan telah digembleng, kita dilatih untuk bersabar. Bersabar sedikit menahan lapar, yaitu sabar dalam menjalankan ketaatan kepada Allah. Ketika Ramadan kemarin kita diuji dengan sedikit kelaparan dan kehausan, itu pun sesungguhnya Allah akan mengangkat derajat seorang yang mau berpuasa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, supaya kamu jadi orang yang bertakwa. Karena dengan takwa para jamaah, Allah akan mengangkat derajat orang yang bertakwa setinggi-tingginya. Allah akan memberikan derajat yang tinggi bagi orang yang bertakwa. Maka para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, Nabi pun juga memerintahkan kepada kita, ittaqillaha haitsu ma kunta. Bertakwalah kamu kepada Allah dimanapun engkau berada. Ketika kita di bulan Ramadan, di bulan Syawal, di bulan Dzulqa'dah, di bulan Dzulhijjah, bulan Muharram dan seterusnya, perintah takwa selalu kita bawa dan kita ingat bahwa kita diperintah oleh Allah selama nyawa masih bersatu dengan raga. Itulah waktu-waktu kita untuk beramal dan berbuat ketaatan kepada Allah, sampai kita dipisahkan antara jiwa dan raga kita, alias yang namanya kematian. Aku qouli hadza wa astaghfirullakum lisa'il muslimin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah
وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل Ibrahim innaka Hamidum Majid. Amma ba'du. Jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kita diperintah oleh Allah untuk istiqomah. Apa istiqomah? Acuk. Senantiasa menjaga ketaatan kepada Allah. Kita diperintah untuk senantiasa istiqomah. Demikian pula Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada kita untuk istiqomah. Kenapa? Karena istiqomah itu merupakan asbab, merupakan sebab, merupakan sarana seseorang untuk mendapatkan husnul khatimah. Dalam sebuah hadis riwayat Muslim, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saddidu wa qaribu, ay istaqimu, istiqomalah kalian. Laksanakan ketaatan kepada Allah itu ajak kamu jaga. Istiqomah sampai akhir hayat. Wa qaribu, dan berbuatlah yang tengah-tengah, jangan berlebihan, jangan meremehkan. Wa'lamu annahu lan yanju ahadun minkum bi'amali, ketahuilah oleh kalian semuanya, sesungguhnya tidak ada seorang pun yang dirinya itu selamat hanya semata-mata sebabnya amal perbuatannya. Tidak ada seorang pun di antara kalian yang masuk surga semata-mata karena amalnya. Karena kalau seandainya orang masuk surga semata-mata karena amalnya, terkadang orang berhenti sholat karena merasa sudah pernah beramal sholat. Dia nagih pahala. Dia pernah berbuat kebaikan terus berhenti dengan angan-angan dia akan mendapatkan pahala. Dia tinggalkan sholat, dia tinggalkan ibadah karena merasa dia sudah punya celengan banyak. Bukan seperti itu. Karena seseorang kan dinilai, akan diukur ketika akhir hayatnya. Al-amalu bil khawatim, amal itu yang diukur akhirnya. Inilah yang kita cari para jamaah. Kenapa Nabi merintahkan kita istiqomah? Mengapa Allah memuji orang yang berbuat istiqomah? Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu. Orang-orang yang mengatakan ketika di dunia Rabbuna Allah, Tuhanku Allah, sesembahanku Allah, terus istiqomah, ajak menjalankan ketaatan kepada Allah. Ini perintah Allah. Dan Nabi juga memerintahkan. Ketika Nabi bersabda seperti itu, para sahabat bertanya, qalu wala anta ya Rasulullah, apakah juga engkau ya Rasulullah? Qala na'am, iya, aku juga demikian. Illa, kecuali an yataghammadani Allah birahmatin minhu wa fadlin, kecuali Allah menyelimuti rahmatnya untukku dan memberikan karunia kepadaku, baru aku bisa selamat. Karena seorang Rasul itu bukan karena keinginan dirinya sendiri. Dia menjadi Rasul diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, inilah yang patut kita usahakan. Ketika walaupun Ramadan telah lewat, perjuangan kita ketika bulan Ramadan luar biasa, akan tetapi selama nyawa masih bergandeng dengan raga, sebelum kita meninggal dunia, maka perintah untuk berbuat ketaatan dan ibadah terus berlanjut sampai kita meninggal dunia. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Jangan sampai kita terlena dengan kehidupan dunia. Dalam Al-Quran Allah mengatakan kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap jiwa akan kedatangan al-maut, akan merasakan al-maut, akan menjumpai
Baik kematian, wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah, dan kalian akan disempurnakan balasannya di hari kiamat nanti. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faza. Barang siapa dimasukkan ke dalam surga dan barang siapa diselamatkan dari neraka, sungguh dialah orang yang beruntung. Faqad faza, telah sukses hidupnya. Para jamaah yang dirahmati Allah, orang yang sukses hidup bukanlah orang yang sukses dunianya, bukan. Tetapi orang yang sukses sesungguhnya adalah ketika dia nanti betul-betul sudah masuk ke dalam surga. Banyak di dunia orang sukses di dunianya, tetapi dia celaka. Seperti Qarun, seperti Abu Lahab, dan orang-orang yang semisalnya. Seperti Fir'aun, dia sukses dunianya, tetapi dia celaka di akhirat. Yang kita harapkan adalah tentunya semua orang mengharapkan nikmat dunia, nikmat akhirat, tetapi kita jangan terlena akan kenikmatan dunia. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur, kata Allah. Tidaklah kenikmatan dunia sesungguhnya kenikmatan yang menipu. Maka para jamaah yang dirahmati Allah SWT, hendaknya kita pandai-pandai menjadikan dunia sebagai sarana kita untuk menuju akhirat, yaitu tentunya kita gunakan sebagai sarana untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan sarana yang memasukkan kita ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita berharap semoga diri kita semuanya termasuk di antara hamba-hamba Allah yang senantiasa dibimbing oleh Allah SWT untuk menuju dan berjalan menempuh siratal mustaqim di dunia ini. Dan semoga Allah memberikan keistiqomahan kepada kita untuk bisa menjalankan ketaatan kepada Allah, dan semoga titik akhir hayat kita ditutup dalam kondisi husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Aqimis shalah.